Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah. Selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tridikdas. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana menginput kerusakan gedung pada Dapodik dalam rangka sosialisasi rehab gedung yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus. Pertama-tama apa yang perlu kita siapkan yaitu profil sekolah sebagai data pembanding. Yaitu dengan cara kita login pada aplikasi Dapodik, kemudian masuk pada menu unduhan. Dari menu unduhan ini kita masuk ke manajemen, kita unduh profil sekolah yang bersumber dari Dapodik. Setelah profil Dapodik, apalagi yang perlu kita persiapkan yaitu analisa kerusakan gedung yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR. Sini. Yang dikeluarkan oleh tim survei, diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten dan Kementerian PUPR. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menganalisa data ini dulu, bahwa dari data ini Bapak Ibu ada dua kerusakan yang harus kita input. Kerusakan pertama yaitu kerusakan gedung, itu meliputi nomor 1 sampai dengan nomor 3, yaitu kerusakan pondasi, kerusakan struktur, dan kerusakan atap. Kemudian yang nomor 4 ke bawah ini merupakan kerusakan ruang, terdiri dari plafon, kerusakan dinding, kerusakan lantai, kerusakan utilitas, dan finishing. Kemudian skor yang kita masukkan adalah pada kolom yang terakhir ini. Ini adalah skor persentase kerusakan yang kita inputkan ke Dapodik. Perlu Bapak Ibu perhatikan, total skor kerusakan di sini adalah 51,4 dengan kategori rusak berat. Maka kita harus menginputkan ke Dapodik nilai sejumlah 51,4 dengan kondisi rusak berat. Oke. Kita coba bagaimana kita menginputnya. Maka kita masuk ke Dapodik. Kita harus tahu dulu bahwa gedung ini kita kategorikan gedung yang mana yang akan kita rehab. Satu contoh kita ambil untuk ya, di sini formulir ini adalah kerusakan ruang dan gedung yang mana, itu kita harus verifikasi. Artinya kerusakan analisa itu kita harus jelas apakah ini ruang kelas, untuk kerusakan ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium, atau ruang perpustakaan, atau ruang kamar mandi, atau untuk ruang penunjang. Oke, Bapak Ibu. Apabila analisa ini adalah analisa ruang atau ruang kelas seperti ini, kita ambil misalnya ruang kelas. Nah, di gedung C ini ada 3 ruang kelas. Maka kerusakan ruang di 3 ruang ini kita inputkan kerusakan yang pada formulir analisa. Artinya Bapak Ibu, dari poin 4 sampai dengan poin 8 atau kerusakan ruang ini kita inputkan kepada seluruh ruang yang ada di gedung C. Yaitu kalau di sini ruang kelas 8A, ruang kelas 8B, dan ruang kelas 8C. Inputkan seluruh kerusakan ruang itu pada ruang yang ada di gedung C. Nah, kita coba untuk di ruang sekolah aja. Kita pindah, misalnya analisa itu ada di ruang kelas. Maka kita inputkan kondisi ruangnya. Pertama adalah nih, di
Di sini perlu kita ketahui dinding. Nah, dinding di sini kerusakannya dinding, kita cek ke sini 4. Maka kita inputkan di sini 4. Kemudian di sini kaca, kita inputkan juga di sini ada kaca. Kerusakannya 0,13. 0,13. Oke. Kemudian kerusakan pintu, kita inputkan juga. Kerusakan pintu di sini adalah 0,2. Kita inputkan 0,2. Kemudian kerusakan kusen, kita inputkan juga di sini kerusakan kusen 0,14. Berlanjut kepada plafon. Plafon adalah 1,6. Maka kita inputkan di sini 1,6. Gunakan karakteristik titik. Kemudian lantai. Kita cek lantainya adalah 2% kerusakannya. Maka kita inputkan di sini 2%. Lanjut ke utilitas. Nah, adakah di sini kerusakan listrik? Utilitas kerusakan listrik tidak ada dan kerusakan instalasi air 0. Yang ada adalah limbah. Limbah yaitu 0,3. Maka kita biarkan yang di situ instalasi listrik. Nah, limbah 0,3. Kemudian finishing. Finishing meliputi langit-langit 0,8. 0,8. Kemudian kerusakan finishing dinding 1,4. Inputkan 1,4. Kemudian kusen pintu 0,8. Oke Bapak Ibu, sudah kita inputkan kerusakan ruang pada kelas 8A. Kita simpan. Kita inputkan juga pada kerusakan kelas yang ada di 8B. Di 8B, nah kita inputkan juga sama seperti kerusakan yang di gedung A. Yang pertama adalah bata, yaitu 4. Kita inputkan di sini 4. Kemudian kaca 0,13. Kemudian pintu, kita inputkan juga pintu 0,2. Kemudian kusen, kita inputkan kusen 0,14. Kemudian dilanjut lagi dengan kerusakan 0,4. Kita cek lagi. Kusen 0,14. Mohon maaf, salah ketik. 0,14. Kemudian kerusakan plafon. Kerusakan plafon 1,6. Kemudian kerusakan lantai 2%. Kemudian listrik utilitas kosong tadi yang ada adalah kerusakan air limbah. Sini tadi kan kosong, limbah 0,3. Kemudian finishing langit-langit itu ada di 0,8. Finishing dinding 1,4. Kusen pintu itu ada di 0,8. Bapak Ibu tolong menginputnya sesuai betul dengan analisa yang telah dibuat.
Ini perlu kita cek, misalnya di kerusakan kondisi gedung A karena inputan data sama, di sini nilainya 9,37%. Maka inputan di gedung B juga seharusnya sama 9,37%. Nah, di sini terjadi selisih data. Berarti saya atau kita melakukan kesalahan input. Kita perlu cek lagi. Tadi di sini adalah totalnya ya 9,7, di sini menjadi ya 11,7. Artinya terjadi salah input data. Maka perlu kita cek kira-kira data mana yang tidak sesuai. Kita mulai dari depan yaitu 4%, 4. Kita ulangi lagi. Dindingnya 4, 1, 3, 20, 4, 1,3. Nah, di sini 13. Oh iya, betul, 0,13. Intinya Bapak Ibu harus kita cek ulang lagi. Plafon 1,6. Kemudian penutup lantai 2%. Drainase 0,3, finishing 1,4 ini. Oke, ini betul. Kita coba lagi, kita masuk ke yang gedung A, di ruang A. Ya, di ruang A 4, 1,13. 4, kacanya 1,3. Nah, di sini 0,2. Berarti yang salah adalah di A, bukan 2, 0,2. Nah, di sini penutup lantai. Atap, mana atap? Di sini atap. Sini atap 20% atap. Kita lanjut untuk kerusakan ke gedung C. Di sini 4, 0,13, kemudian 0,2, 0,14. Plafon 1,6. Ya. Kita isikan dengan hati-hati Bapak Ibu. Penutup lantai. Drainase limbah.
sini muncul 11,37, simpan. Nah, langkah selanjutnya setelah kita input Bapak Ibu, kita cek kondisinya total dari kerusakan ruang. Nah, 9,37 di gedung A, di gedung B kerusakannya 11,37, kemudian di gedung C kondisinya 11,37. Artinya Bapak Ibu terjadi salah input di gedung A. Mari kita cek. 4 0,13 0,2 0,13 0,2, kemudian lanjut kerusakan berikutnya yaitu 0,14 ya. Kemudian kerusakan plafon 0,16. Oke. Lanjut penutup lantai kosong, kemudian penutup lantai di sini kerusakannya penutup lantai 2. Ya, kita cek. Nah, di sini tadi belum terinput. Nah, tatkala sudah sama 11,37 kita simpan. Nah, yang perlu kita cek lagi, kita ulangi lagi, jangan sampai salah. 11,37 gedung B, kita lihat 11,37, kemudian kita lihat lagi gedung C-nya. Ya, 11,37. Artinya Bapak Ibu, data kerusakan ruang di sini sudah kita input dengan nilai 11,37. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita input gedung. Kita lihat ruang yang kita masukkan ini ada di gedung C. Maka kita input kerusakan gedung, kita masuk ke tanah, kemudian pilih tanah, pilih ke gedung C. Nah, di sini. Di sini input kondisi kerusakan juga. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari pondasi. Nah, kita lihat pondasi tidak ada kerusakan, berarti 0. Di struktur kolom 0, kemudian balok 0 yang ada plat 20%. Kita masukkan plat 20%. 20%. Kemudian kita cek lagi kerusakan atap 20%. Kita inputkan lagi kerusakan atap 20%. Ya. Nah, untuk kerusakan gedung hanya ada di satu gedung. Kalau ruangan tadi mengikuti seluruh ruangan. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita inputkan data ini, maka kita ambil profilnya, yaitu melalui menu unduhan, kemudian kita download profil sekolahnya. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di profil sekolahnya, apakah kerusakan gedung yang sudah kita input itu sudah sama dengan analisa yang telah dibuat oleh Dinas PUPR ataupun konsultan kita. Kita lihat tadi di sini yang kita inputkan adalah ruang untuk kelas 8. Maka kita cek ruang kelas 8, meliputi 8A sampai 8C karena 2 ruang. Nah, di sini inputannya adalah 51,37% tingkat kerusakannya. Kita cek di formulir, di sini 51,4, artinya di sini satu digit, di sini tingkat kerusakannya 51,37%. Apabila ini dibulatkan maka menjadi 51,4. Artinya Bapak Ibu, inputan dari hasil tingkat kerusakan ini harus sama persis. Harus sama persis dengan tingkat kerusakan yang dibuat oleh tim analisa. Wajib. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita cek data tersebut sama inputan, apa yang harus kita lakukan?
yang harus kita lakukan adalah upload dokumen pada manajemen Dapodik atau Dapodik Online atau SSO. Jadi setelah kita input ini, tentunya data-data ini kita sinkronkan Dapodiknya, ya, kita sinkronkan Dapodiknya sehingga data tersebut terkirim ke manajemen. Nah, di sini maka kita perlu upload data di manajemen online ini di sarana prasarana. Bapak Ibu, di sarana prasarana ini ada data perencanaan. Ini adalah seluruh ruang yang sudah kita buat melalui Dapodik dan sudah kita sinkron. Kemudian di sini ada cek sarana prasarana Bapak Ibu. Cek sarana prasarana ini apakah Bapak Ibu memiliki ruang kelas? Kalau memiliki, klik memiliki. Kalau tidak, klik tidak. Apakah Bapak Ibu memiliki ruang perpustakaan? Kalau Ibu memiliki, silahkan klik memiliki, dan apabila tidak, klik tidak. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa isian data itu harus disamakan dengan data dinamis yang sudah Bapak Ibu isikan pada aplikasi Dapodik, yaitu pada menu sekolah, kemudian klik di sini data dinamis. Nah, di sini perpustakaan memiliki dan lain-lain. Nanti tolong untuk seluruh data di sini harus sama dengan data dinamis yang ada di sini. Nah, setelah data sama checklistannya, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah upload datanya. Tadi sudah kita lihat, kita input bahwa data ruang yang kita perbaiki adalah gedung C, maka kita di upload data, kita pilih gedung C di sini. Di sini kita klik. Maka muncul bobot kerusakan. Bobot kerusakan ini adalah bobot kerusakan yang ada di analisa sini, 51,4. Silakan Bapak Ibu di sini isikan 51,4%. Kemudian dokumen ini apa? Dokumen penilaian ini. Dokumen penilaian ini adalah dokumen analisa ini harus kita upload. Maka kita klik caranya, kita klik di sini. Kemudian kita klik gedung. Oke, nah maka muncul. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki analisa lebih dari satu, maka silahkan. Misalnya gedung A, sama berapa kerusakannya, kemudian dokumennya diupload. Setelah itu Bapak Ibu, hal yang perlu dilakukan adalah klik upload berkas, maka berkas akan terkirim. Demikian Bapak Ibu cara menginput kerusakan gedung dalam rangka rehab gedung dari sumber dana DAP tahun 2023. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Pak Tri Didas. Mudah-mudahan bisa menambah kebersamaan kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.